Bab 23, serangan bertubi-tubi. Dina duduk di ruang kerjanya, memandangi layar komputer yang penuh dengan laporan dan agenda yang harus segera diselesaikan. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ia tahu langkah-langkah yang telah ia ambil untuk membawa perubahan tidak disukai oleh banyak pihak. Hari-hari ini terasa semakin sulit, dan meskipun ia sudah mencoba menenangkan dirinya, perasaan bahwa badai besar akan datang kian menguat. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka. Sekretarisnya Aisyah masuk dengan wajah cemas. "Bu Dina, ada sesuatu yang perlu Anda lihat," kata Aisyah, sambil menyerahkan selembar koran yang baru diterima. Dina mengambil koran itu dengan sedikit rasa khawatir. Judul besar di halaman depan langsung menyita perhatiannya. Wakil Gubernur Dina, pejuang rakyat atau figur palsu. Isinya penuh dengan tuduhan tak berdasar, menyudutkan integritas Dina dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sudah ia perjuangkan selama ini. Ini tidak mungkin. Dina berteriak. Jantungnya berdebar kencang dan perasaan marah mulai membakar dadanya. Mereka mulai menyerangku. Aisyah hanya bisa mengangguk. "Sepertinya ini baru permulaan, Bu. Banyak pihak yang tidak senang dengan perubahan yang Anda bawa. Mereka mulai menggali setiap langkah Anda." Dina mendesah. Ia tahu betul, ini adalah bagian dari permainan politik. Semua yang telah ia lakukan untuk membantu rakyat, kini digunakan sebagai senjata untuk menyerangnya. "Apa kita punya tanggapan resmi dari pihak media?" tanya Dina dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya masih ada kekhawatiran yang belum bisa ia buang begitu saja. "Belum, Bu. Tapi beberapa rekan wartawan sudah mulai melontarkan pertanyaan. Mereka tampaknya mencari celah untuk memojokkan Anda." Dina menatap layar komputernya, merasa tidak ada yang bisa ia lakukan selain menghadapi ini dengan kepala tegak. "Tidak ada yang bisa menurunkan saya tanpa bukti yang jelas," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun, serangan-serangan itu tidak berhenti begitu saja. Setiap hari, koran-koran dan media sosial dipenuhi dengan isu-isu negatif tentang dirinya. Beberapa di antaranya bahkan mengaitkannya dengan skandal lama yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan barunya. Isu tentang dugaan ketidakmampuan dan manipulasi anggaran terus berkembang, dan semakin hari semakin mempengaruhi citranya di mata publik. Pada suatu sore, Dina menerima telepon yang mengguncang dirinya lebih dalam. Itu adalah panggilan dari Andre, mantan kolega jurnalistik yang menjadi salah satu anggota dewan. "Aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Salah satu anggota fraksi yang dekat dengan lawan politikmu sedang menyusun serangan baru. Mereka sudah mempersiapkan materi untuk konferensi pers yang akan datang. Materinya akan berisi tuduhan tentang proyek-proyek yang kamu jalankan. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa kamu terlibat dalam korupsi." Dina terdiam sejenak. Wajahnya merona merah karena marah, namun ia berusaha tetap tenang. "Siapa mereka? Apa tujuan mereka?" "Itu ada kaitannya dengan beberapa orang dalam pemerintahan yang tidak senang dengan progres yang kamu buat. Mereka melihatmu sebagai ancaman. Mereka ingin kamu jatuh." Dina meremas ponselnya, menahan amarah yang hampir meledak. "Aku tidak akan jatuh begitu saja," katanya dengan suara yang penuh tekad. "Kamu harus hati-hati, Dina. Ini lebih dari sekadar permainan politik. Mereka tahu bagaimana cara menghancurkanmu, baik secara pribadi maupun profesional." Dina mengakhiri panggilan dengan rasa gelisah yang semakin mendalam. Namun, ia tidak bisa mundur. Ini adalah jalur yang telah ia pilih. Dan meskipun serangan terus berdatangan, ia tahu bahwa ia tidak akan membiarkan diri dihancurkan tanpa perlawanan. Hari berikutnya, Dina dihadapkan pada konferensi pers yang sangat penting. Di tengah-tengah tekanan dan serangan bertubi-tubi, ia merasa bahwa inilah saatnya untuk berdiri dan berbicara dengan tegas. Seperti yang selalu ia katakan, "Jika saya tidak membela diri saya sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya?" Ketika giliran Dina untuk berbicara tiba, jantungnya berdetak kencang. Di depannya, wartawan dengan tatapan tajam siap menggali lebih dalam ke segala arah. Namun, Dina berusaha tetap fokus. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. "Saya tahu bahwa beberapa dari kalian memiliki banyak pertanyaan. Beberapa dari kalian mungkin ingin mencari kesalahan saya, dan saya tidak akan menutupinya. Namun, apa yang perlu kalian ketahui adalah saya tidak takut untuk bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan." Dina melanjutkan dengan suara yang lebih tegas.
Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri saya sendiri, tetapi untuk membela setiap orang yang telah menaruh kepercayaan pada saya. Jika saya salah, saya akan mengakui dan memperbaikinya. Tapi saya tidak akan diam ketika orang mencoba merusak reputasi saya dengan kebohongan. Salah satu wartawan mencoba menyela. Tapi, Bu Dina, bagaimana Anda menjawab tuduhan bahwa proyek-proyek yang Anda jalankan diduga melibatkan praktek korupsi? Dina menatapnya dengan tegas. Saya akan menjawab dengan jelas. Tidak ada satupun proyek yang saya jalankan yang memiliki niat buruk. Setiap keputusan yang saya ambil berdasarkan pertimbangan terbaik untuk masyarakat. Semua anggaran telah diaudit dan dilaporkan sesuai prosedur. Jika ada yang ingin berbicara tentang kesalahan, mari kita bicara dengan data yang nyata, bukan dengan spekulasi. Tatapan Dina penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang akan mematahkan semangat juangnya. Setelah konferensi pers itu, meskipun serangan dari lawan-lawan politiknya tidak berhenti, Dina merasa sedikit lega. Setidaknya ia telah menghadapinya dengan kepala tegak. Dan langkah berikutnya adalah mengumpulkan bukti yang dapat membuktikan dirinya tak bersalah. Ia tidak bisa membiarkan semua ini merusak segalanya. Namun, serangan-serangan itu terus mengalir. Melalui media sosial, saluran TV, dan bahkan dalam pertemuan dengan kolega di pemerintahan, Dina merasa dikelilingi oleh rintangan yang semakin besar. Semuanya seolah-olah merencanakan jatuhnya dirinya, menciptakan citra bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tidak dapat dipercaya. Setiap pagi, aroma kopi